hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa KSTV dimanapun Anda berada. Berjumpa dengan saya Kang Rudi dalam Ngopi Ngobrol Inspiratif. Dan kebetulan pada sore hari ini kita ditemani dengan tamu kita yang luar biasa, muda, cantik, pinter lagi. Beliau salah satu dosen di universitas yang ada di Tulungagung. Lebih kerennya Yunita. Wes pokoknya mening pokoknya. Dosennya wayu-wayu, pinter-pinter. Pokoknya rugi lek kuliah nang Yunita Tulungagung. Tapi sebelumnya kenalan. Bu dosen yuk. Nggih. Bu dosen, Bu Zulfaisa Nur Halimah. Lengkapnya Zulfaisa Nur Halimah, biasa dipanggil Bu Isa kalau di kelas. Wah, kok jauh banget ya? Nur Halimah kok Isa. Jauh ya di daerah ya. Nggih, alhamdulillah nggih Bu dosen. Bu dosen nggih. Dosen itu kalau di Yunita itu dosen apa ya? Baik. Perkenalkan, saya Zulfaisa Nur Halimah, dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kebetulan juga ditugaskan di Biro Administrasi Akademik bagian perencanaan. Politik, Bu? Ya. Wis jatuh aku ingin sinau politik ke Bu Isa. Mesti aku lek nyalek mesti menangan aku. Beliau loh pakar politik di Tulungagung. Luar biasa. Terus kemudian Bu, kalau di kuliah panjenengan di Yunita Tulungagung, saya yakin Tulungagung luar biasa lah, kabupaten yang mungkin lebih maju di antara kabupaten yang lain yang ada di Jawa Timur ini. Sehingga kalau boleh tahu lebih dalam lagi tentang Yunita itu seperti apa? Oke. Jadi Unita itu merupakan salah satu universitas Tulungagung yang berdiri sejak tahun 84. 84? Ya. Udah lama bener ya?
Jadi terus kemudian ada beberapa fakultas di dalamnya, ada prodi juga. Yang pertama ada Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ekonomi, terus ada Teknik juga. Lah ini anak SMK Islam ini nggak usah jauh-jauh, politik, apalagi tadi Pertanian, pertanian, lengkap pokoknya, nggak usah jauh-jauh yo. Kok eneng yang tiba ini Tulungagung ngono iki. Dari tahun 1984. 84. Sampean urung lahir. Iki wis ngadet iki. Terus panjenengan di sana itu sudah berapa lama? Kebetulan saya gabung dengan Universitas Tulungagung tahun 2019. Kalau ditugaskan di Biro Administrasi Akademik Bagian Perencanaan baru tahun 2021. Seperti itu. Gitu nggih. Ya. Oh, tugasnya panjenengan itu di Biro Administrasi Akademik. Jadi tugas saya ketika saya berada di Biro Administrasi Akademik itu di bagian perencanaan khususnya gitu. Itu berarti merencanakan bagaimana akademik Unita itu berjalan dengan baik. Wah, keren. Wah, sini luar biasa nyawanya perguruan tinggi ini kan di perencanaan ini. Wah, Jan, keren tenan nih. Wahyu pinter. Wah, punya banyak rencana ini. Sampai bingung kebanyakan rencana. Bu Isa, kalau ini kan di bulan di bulan Februari, mungkin kayak ini mulai ancang-ancang mau penerimaan mahasiswa baru. Apa sih rencananya? Kan panjenengan tadi merencanakan. Kalau rencananya ini apa ini yang menjadi gebrakan sehingga banyak anak-anak yang nanti lulusan SMA, SMK maupun MA yang bisa ditawarkan pada mereka sehingga mereka tertarik untuk masuk ke Unita. Jadi kalau saya membandingkan dulu kalau di Unita itu sebenarnya di Tulungagung itu ada beberapa universitas. Ada Universitas A, saya tidak menyebut Oke, siap. Ada siap B. dan siap. Kemudian ada Unita. Kalau ada salah satu universitas itu mungkin basicnya lebih ke agama. Terus ada universitas juga yang basicnya lebih ke perguruan. Kalau Unita sendiri itu mungkin lebih banyak ilmu kita bahasanya jualnya jualannya itu lebih ke ilmu murninya. Kita menawarkan ke para mungkin calon mahasiswa itu lebih ke ilmu murni. Jadi kurang lebihnya kalau biasanya kalau kuliah itu, kalau dulu kan kuliah ke Malang, di Unita saja sudah cukup. Sudah cukup, ada semua sesuai keimanan dan keyakinan masing-masing. Luar biasa, tepuk tangan buat Unita. Jan. Pokoknya anak-anak lulusan SMA, SMK yang tahun ini tidak usah jauh-jauh. Jurusan apapun di Unita sudah ada. Politik, pertanian, sosial tadi ada juga. Jan keren nih. Hukum ya ini. Ekonomi. Seperti itu. Pantesan ya, wong pancen yo ini sing ekonomi bareng perguruan tinggi bahasa ekonomi Tulungagung tentunya lebih maju ya, Mbak ya. Harusnya. Apalagi sekarang kalau kita ngomong Tulungagung itu yang lagi keren, mesti cah nom-nom bareng nih. Kemana Pak? JLS gitu. Itu seperti apa itu Mbak kabar JLS Tulungagung itu? Kalau kita lihat potensi ada JLS, harusnya kan Universitas Tulungagung itu kan memang bisa berkembang di luar Kabupaten Tulungagung sendiri. Misalkan ke Pacitan, ke Ponorogo. Jalurnya JLS? Iya, bisa. Jadi kan lebih daripada ke Malang, mending kan ke Tulungagung karena ada akses jalan yang mungkin sudah mendukung sekarang. Dari Pacitan mau ke Unita sambil cuci mata lewat JLS, maksudnya gitu. Keren itu. Nah, lebih seperti itu. Kalau kita sebagai universitas yang ada di Tulungagung, kurang lebihnya ya pengennya itu menarik dari luar kabupaten. Keren itu, luar biasa. Mampu mengambil potensi yang bisa ditawarkan ke minimal masyarakat Tulungagung bahkan sampai keluar. Kalau JLS, kalau misal yang mau kuliah ke Unita
ambil jurusan apa gitu. Iya. Maksudnya jurusan surga ini pokoknya ya. Jadi itu dari daerah mana saja tuh yang bisa lewat JLS? Mungkin Pacitan, Wah, Pacitan bisa. Ponorogo. Karena track recordnya di Unita ada beberapa mahasiswa juga yang beberapa itu dari Ponorogo, dari Pacitan, dari Ngawi. Jadi kita tidak menutup kemungkinan lagi dari lulusan, mungkin kan kalau sudah lulus nanti kuliah, jadi lulusan dari daerah-daerah tersebut join lagi ke Unita, seperti itu. Keren ini. Jadi tidak menutup kemungkinan dari luar daerah yang panjenengan sebut tadi karena pernah dengar JLS gitu, kuliahnya Unita. Besok kalau pengen lihat pemandangan di bagian selatan ya Mbak ya, selatan Tulungagung, wah enak. Alhamdulillahnya Unita itu kan di Tulungagung, jadi lokasinya kalau dari Kediri, kita kan berada di tengah-tengah nih. Oh ngoten nggih Mas. Siap. Di tengah-tengah ada mungkin perbatasan Trenggalek, Kediri, Blitar, terus dari Ponorogo mungkin. Jadi dari wilayah-wilayah tersebut pengen kuliah nggak usah aduh-aduh di tengah aing. Oh gitu. Iya. Dan juga ada akses yang menuju sekiranya mendukung. Nggih. Jadi cukup kuliah di Unita saja. dapat ilmu, dapat sembarang barang. Nggih. Dosennya juga sudah profesional. Nggih. Terus alhamdulillah juga ada guru besarnya. Terus ada sarana dan prasarana yang mendukung juga untuk kegiatan perkuliahan seperti itu. Jangan luar biasa pokoknya. Kalau boleh tahu Mbak, kan ini apa penerimaan mahasiswa baru, mungkin ada jargon yang bisa disampaikan ke masyarakat atau ke anak-anak. Apa itu jargonnya Mbak? Jargonnya Unita, kalau saya ngomongnya Unita Jaya selalu, seperti itu. Oh gitu. Ya. Itu apa itu artinya itu? Harapannya Unita itu kan berdiri tahun 1984, sekarang tahun 2024, jadi harapannya sekarang sampai nanti itu mendapatkan kejayaan selalu. Weh, luar biasa itu. Unita Jaya selalu. Jaya selalu. Aku kalau Tulungagung ngomong jaya tuh kelingan bis-bis itu yang jaya-jaya. Iya, kalau potensi Tulungagung ya Mbak ya, potensi di mana di situ berarti ada banyak perguruan tinggi. Dan Unita adalah salah satu perguruan tinggi yang eksis mulai tahun 84 sampai sekarang. Apalagi sekarang didukung dengan JLS. Selain itu apa Mbak kalau di Tulungagung itu yang kayaknya punya potensi besar? Selain dari, kalau Tulungagung itu kan terkenal daya konsumsi masyarakatnya lebih tinggi dibanding kabupaten lain. Tukang jajan. Iya, benar. Kok iso ngono kuwi? Kalau di Kediri ada mall, itu biasanya sing ngebeki iki wong Tulungagung. Walah keren, pantesan. Loh, tapi kok punya daya beli itu duit dari mana ngono lho? Maksudnya iki. Berarti kita positifnya wong Tulungagung luwih sugih-sugih. Wah. Gitu nggih. Aduh. Ternyata kok bisa sugih-sugih gitu loh. Punya ternak, apa punya pesugihan. Kebetulan kalau di daerah timur sendiri, saya kan kebetulan dari asli Rejo Tangan. Oh, Rejo Tangan. Ya. Setiap kecamatan, setiap wilayah itu kan mempunyai sektor unggulannya masing-masing. Oke. Kalau di Rejo Tangan mungkin lebih ke peternakan. Peternakan. Oke. Terus kalau misalkan di wilayah kota atau di wilayah Tulunagungnya sendiri itu lebih ke industrinya. Gitu. Kan banyak konveksi. Ya. Banyak lapangan kerja. Ya, banyak orang-orang yang bekerja. Terus selanjutnya kalau misalkan di wilayah pesisir itu berarti kan rata-rata menjadi nelayan. Ora ini wong nganggur neh. Panggah duwe jajan terus. Pantesan wong Tulungagung ki lemu-lemu. Wah, luar biasa ya. Itu yang timur, yang tengah, pesisir. Kemudian yang selatan. Kalau selatan kan nggih pesisir itu nggih. Oh, yang utara. Kalau utara itu lebih kayaknya ke sektor perdagangan. Kayak lebih ada perdagangan juga, ada pertanian, terus ada yang dari
industri juga seperti Pokoknya itu. lengkap lah Tulungagung. Ukeh duite, demen jajan tapi demen nyambut gawe. Duit-duit lek. Oke ya. Monggo Bu, kopi ini adem loh Bu. Ngopi, ngobrol, inspirasi. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita gelar. Pemirsa KS TV dimanapun Anda berada, kembali bersama kami ngopi di ngobrol inspiratif. Masih bersama dengan Bu Dosen Isa. Bu Dosen kan tadi menjenengan cerita Tulungagung yang begitu sibuknya, yang ada daerah industri, nelayan, ada peternakan, pokoknya macam-macam. Kalau Bu Dosen sendiri selain jadi dosen, kalau di rumah ngapain coba? Misalnya? Jadi selain saya menjadi dosen, alhamdulillah saya mempunyai namanya book on wheel. Buku di atas roda. Seperti itu. Medeni kayak film horor ya. Piye iki maksude iki? Nggih. Jadi semangatnya ketika saya mendirikan book on wheel itu pengennya itu untuk literasi membaca di daerah-daerah terpencil yang ada di Kabupaten Tulungagung. Itu umum itu? Ya, untuk sosial? Iya, sosial. Bayar? Tidak. Oh, gratis? Tidak dipungut biaya sepeser pun. Terus itu gimana itu caranya itu kok bisa gitu? Jadi pure dari keinginan saya pribadi dan hati nurani, karena seperti itu. Pokoknya Bu Dosen cantik, pinter, sosialnya tinggi. Buat book on wheel. On wheel. Yeah. Jadi book on wheel itu sendiri, saya ada program dengan teman-teman mahasiswa. Kebetulan kan saya mungkin akademisi, mboten kan ditunjang dengan itu mungkin ada yang kurang. Akhirnya saya dengan teman-teman mahasiswa itu bikin book on wheel. Ada kegiatan dari Tulungagung, rata-rata kan dari Tulungagung. Terus kita juga untuk Tulungagung, khususnya di wilayah Panggung Kalak, daerah selatan, yang mayoritas anak SD-nya itu ngapunten masih di bawah tingkat rata-rata untuk kesejahteraannya. Oke, Karena siap. di sana itu mayoritas bapak ibunya bekerja sebagai pahlawan devisanya Tulungagung. Siap pokoknya nyambut gawe pokoknya wis golek duit. Neten bae akhirnya literasi membacanya itu kurang. Opone sekarang itu kan didukung dengan HP. Sekarang anak sekarang kan kalau sehari tanpa gadget rasanya ada yang kurang. Ngoten nggih. Ngaku lho, aku nggak nuduh lho ya. Tangi turu sing digoleki HP-ne dhisik. Apalagi kalau anak SD mungkin itu bayangannya kan pondasi awalnya kalau tidak dibentuk secara baik mungkin kurang nggih. Jadi saya nembaknya atau targetnya itu ke anak-anak SD agar budaya membacanya itu lebih tinggi. Keren. Jadi hari ini cari orang yang mau baca buku sulit banget. Makanya itu saya pun jujur nggih, kalau mungkin tidak dosen kayaknya saya kok jarang membaca buku. Kurangnya. Iya. Oke Bu Dosen, ya kembali ke Yunita nih panjenengan. Saya yakin kok Yunita ini salah satu perguruan tinggi yang ada di Tulungagung yang masih eksis di antara banyak perguruan tinggi yang lain. Kalau apa ya kuliah prodi apa jurusan iki apa ngoten niku? Apa ngono kuwi jenenge ngono kuwi? Nggih.
Kalau di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu ada yang namanya Prodi Administrasi Negara atau sekarang itu namanya Administrasi Publik. Jadi mempelajari di dalam, kebetulan saya kan dosen di situ juga. Kalau nanti di Unita berarti kan nanti ketemu saya sebagai dosennya. Ya. Salah satu yang saya ajar mungkin mata kuliah perbandingan ilmu administrasi publik, terus tentang pemerintahan daerah dan lain sebagainya. Intinya tentang ilmu politik dan ilmu administrasi yang ada di Indonesia, kurang lebihnya seperti itu. Keren, Tulungagung sudah bicara politik melalui perguruan tingginya. Selain itu apa sih jurusannya yang ada di Unita? Kalau dari Fakultas Ekonomi itu ada manajemen, terus ada akuntansi. Kalau dari Fakultas Pertanian itu ada agribisnis. Terus kalau kita ada teknik, kebetulan ada prodi teknik mesin dan teknik elektro. Ada mesin barang. Iya. Wah, tambah mumet aku. Administrasi, teknik, apa neh mau? Pertanian, agribisnis, nggih. Terus ada hukum juga. Wes pokoknya gila nih Unita ini. Oke bisa. Selama ini yang paling banyak itu mahasiswa dari mana itu sebenarnya? Alhamdulillah kalau dulu itu mungkin masih wilayah Tulungagung, kalau sekarang itu mulai dikenal di luar Tulungagung. Di luar Tulungagung. Ya, karena dari ini alhamdulillah kan rektornya masih baru juga, belum lama menjabat, itu mungkin ada beberapa program yang programnya bagus-bagus, akhirnya kerjasama dengan daerah luar Tulungagung untuk menggait mahasiswa. Contohnya ada dari Pacitan, ada yang dari Kalimantan juga, alhamdulillah. Iya. Terus ada yang dari Ponorogo. Loh, nanti kalau dari Pacitan, Kalimantan, Ponorogo kuliah di Unita nanti ngekosnya di mana itu? Kalau di lokasi Beji itu kan ada SMA dan ada MAN juga. Jadi daerah sana ada beberapa kos-kosan. Oh, banyak tempat-tempat yang digunakan untuk kos. Iya. Oh, penak yo lek kuliah sana ndak bingung cari tempat. Insya Allah buatan bingung. Karena sudah ada fasilitas yang mendukung universitas itu untuk berkembang. Ya, contohnya tempat makan juga. Sudah tempat banyak, nongkrong tempat nongkrong juga banyak. Maem sewayah-wayah. Nggih. Ada. 24 jam. Insya Allah ada. Ada apa? Selasa masak. Pakai ojo samar lek ning Tulungagung. Apalagi tadi tempatnya wong demen jajan, berarti pusat kuliner juga ada di sana. Nggih. Luar biasa. Pemirsa KS TV dimanapun Anda berada dan terutama mereka yang pengen kuliah, kita tanya kepada beliau, mumpung ada salah satu dosennya ada di sini, luar biasa. Terima kasih bisa hadir panjenengan, mungkin bisa memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana Unita, Universitas Tulungagung. Apa jargone? Unita Jaya Selalu. Unita Jaya Selalu. Wes. Bu, lek umpama kuliah di Unita itu biasanya kan kalau anak-anak tuh larang apa ora ya? Unita tuh kesannya larang gitu. Itu piye gimana? Misalkan anak-anak itu yang dari pelosok-pelosok itu pengen kuliah di sana itu apa mampu kira-kira biayanya? Untuk biaya di Unita sendiri itu harganya lebih ekonomis dibanding universitas lain di Jawa Timur. Luar biasa. Unita, sekali lagi universitas yang ada di Tulungagung. Unita Jaya Selalu. Jaya Selalu. Okay. Bu dosen, Bu Isa. Misalkan anak-anak yang dari pelosok itu pengen kuliah, kira-kira mampu ndak kuliah di sana dengan budget yang seminim-minimnya itu apa eneng ning kono? Jadi kalau di Unita itu kalau terkait biaya perkuliahannya insya Allah terjangkau. Terjangkau. Terus kalau yang dari luar kota pengen kuliah di Unita nggih tidak usah galau, tidak usah memikirkan engko sanono baik biaya hidup di sana lebih mahal. Ngekos di Tulungagung itu lebih murah dibanding kota yang lain. Kota lainnya. Terus untuk biaya makan saya rasa juga lebih murah juga. Jadi tidak usah merisaukan terkait biaya lain-lain.
Pemirsa KS TV, sekali lagi dimanapun panjenengan berada, semakin asik bincang-bincang kita dengan Bu dosen kita ini. Kalau pengen kuliah ke sana, sekali lagi, ini misalkan anak-anak yang masih pengen kuliah mencari salah satu perguruan tinggi yang jurusannya macam-macam kayak gitu. Jalurnya apa wae Mbak? Kalau pengen kuliah, biasanya kan ada jalur siswa berprestasi. Di sana apa ya ada? Ada. Jadi jalur penerimaan mahasiswa baru di Universitas Tulungagung itu ada yang namanya jalur KIP. Terus ada reguler. Reguler KIP. Karyawan, kelas karyawan juga ada. Sing jalur karyawan itu maksudnya mahasiswa yang sudah bekerja atau anak karyawan atau seperti apa? Jadi kalau kita namanya kelas karyawan itu kan kalau karyawan itu kan pagi bekerja. Oh, pagi kerja. Ya, terus selanjutnya kalau pagi bekerja berarti ada kelas sore. Kelas sore. Namanya kelas karyawan. Jadi anak-anak dari pelosok, Galek, Pacitan dan seterusnya dari daerah-daerah yang pengen kuliah di Yunita tapi juga bisa nyambi bekerja. Ya. Ada lagi jalur yang namanya RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi kalau dulu itu namanya rekognisi pembelajaran lampau. Wah, ini cerita tok berarti ini pelajaran. Jadi kalau itu jadi kan ada yang misalkan ada yang bekerja, terus pengen kuliah, pengen penyetaraan ijazah, misalkan gitu. Transfer itu bisa, apa piye? Ya. Oh, pindah jurusan. Bisa pindah jurusan, terus nanti bisa dikonversikan dari pengalaman belajarnya itu untuk menjadi mata kuliah lah, itu namanya jalur RPL seperti itu. Wah, aneh iki jurusan iki. Oke, selain itu kalau pengen kuliah tadi, misalkan yo kayak saya itu kan yo ekonomi lemah gitu loh Bu Dus. Dia anak pengen sekolah jalur masih ada yang bisa murah-murah gitu. Saya rasa kalau di Unita dari berbagai jalur itu yang saya jelaskan di awal tadi semua lebih murah dibanding universitas lain di Tulungagung. Murah larang tapi bukan murah. Terus juga jangan khawatir kalau misalkan dari luar kota pengen kuliah di Tulungagung di Unita, itu untuk biaya hidupnya di Tulungagung itu nggih mboten mahal. Sekali lagi pokoknya murah lah. Ya, untuk kos-kosan misalnya ada dari misalkan kos-kosan gimana? Kalau kos-kosan gimana? Di sekitar Unita itu juga ada beberapa sekolah juga kan Pak. Itu ada SMA, ada MAN juga. Jadi di sekitar Unita ada kos-kosan yang harganya relatif lebih murah. Jadi anak-anak mahasiswa bisa ngekos di sekitaran di situ dengan harga tarif kosnya koyo anak-anak SMA. Waduh. Terus untuk makan saya rasa juga relatif lebih murah. Kalau sego pecel di Tulungagung itu rata-rata berapa coba? Ada yang 5.000. 5.000. 3.000 juga ada. 3.000 ada. Nggih, ada. Warek itu sudah. Nggih, untuk standar anak kos-kosan aman lah. Aman. Sego pecel 3.000. Ya. Dunia sudah mulai berakhir masih harga 3.000. Angel. Lawuhnya apa itu? Lawuhnya. Kalau sego pecel itu kan ada sayur, ada sambel, kacang ngoten nggih. Ada bonusnya tempe sama tahu sama teh. Paket hemat 3.000 wareg selawase. Iya. Wah, pokoknya Unita hadir menjadi salah satu solusi bagi mereka yang mencari ilmu, solusi pendidikan yang ada di sekitaran kota Tulungagung. Bisa kerja sambil kuliah atau bisa kuliah sambil kerja. Biasanya kalau yang kerja itu kuliahnya itu sore, malam atau pagi? Sore. Oh, sore. Ya, jadi mulainya kalau saya di FISIP itu mulainya jam 3, itu mulai start sampai maksimal jam 8 malam. Kuliahnya jam 3 sampai jam 8 malam. Iya. Berarti mahasiswa pagi kerja ke peternakan, konveksi atau kerja di toko-toko gitu ya Bu ya. Nggih.
Jadi terus kerja kena bayari kuliah, belum nanti dapat KIP. Iya. Oh, pokoknya luar biasa. Oke, yang terakhir Bu, ini mungkin karena waktu kita memang tidak begitu lama. Endingnya, harapannya, hadirnya Yunita di tengah-tengah masyarakat Tulungagung dan sekitarnya. Kira-kira harapannya ke depan seperti apa? Harapannya untuk UNITA sendiri, kalau saya sebagai dosen di situ ya semakin besar, terus semakin jaya selalu seperti jargon yang di awal tadi, okay. Terus semakin maju juga di tengah perkembangan zaman yang semakin fluktuatif ini. Terus dengan adanya JLS semoga bisa menampung mahasiswa sebanyak mungkin, terus dari daerah-daerah lain seperti itu ya Pak. Oke, terima kasih dengan Bu Isa, salah satu dosen di Yunita Tulungagung. Dari kami KSTV hanya bisa mendoakan semoga ke depan sekali lagi semakin jaya, semakin maju, dan tentunya di tahun ini akan mendapatkan mahasiswa yang berlimpah. Amin. Terima kasih Bu Isa, sampai ketemu kembali di bincang-bincang kita di Ngobrol Inspiratif KSTV. Demikian atas perjumpaan kita kali ini dan sampai bertemu kembali. Walafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita, marilah kita gelar. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita, marilah kita gelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Para bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat saya hormati, para pecinta KSTV yang sangat saya banggakan. Pertama-tama mari kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan. Mudah-mudahan senantiasa kita sehat, sehat jasmani, sehat rohani. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya
Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan harapan mudah-mudahan besok di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam itu mati atau wafat, maka akan putus semuanya. Jalannya putus, ngomongnya putus, marah-marahnya putus, ibadahnya putus, sholatnya putus, puasanya putus, semuanya putus. Kecuali 3 hal. Salah satunya adalah ngilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu jariyah atau ilmu nasab. Ilmu itu ada nasab. Artinya begini, ketika kita memberikan ilmu kepada orang lain, bukanlah ilmu ini ilmu yang kita sampaikan kepada orang lain ini berkurang, tapi justru malah bertambah. Nah, tidak usah banyak-banyak, tidak usah kita mempunyai, kalau kita itu ingin ilmu yang bermanfaat, tidak usah kita mempunyai misalnya siswa atau siswi atau murid santri yang banyak, tidak perlu. Misalnya cukup kita mendidik anak, kita ngomong sama anak, nak kalau mau makan baca Bismillahirrahmanirrahim, cukup itu. Nah, akhirnya anak bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setiap anak makan itu baca Bismillahirrahmanirrahim, terus dilakukan oleh anak. Lah, anak itu besok punya anak lagi, anaknya anak, cucunya, berarti cucu saya, cucu kita, ini bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mau makan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Terus diturunkan kepada anak-anaknya lagi sampai zuriyah, sampai sampai banyak anak cucu dan lain sebagainya. Terus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ketika saya sudah meninggal, karena saya sudah memberi ilmu yang manfaat kepada anak saya, terus ke cucu, terus zuriyah, ke turun-turun saya. Meskipun saya sudah meninggal, saya tetap mendapat pahalanya bacaan Bismillahirrahmanirrahim yang dibaca oleh keluarga saya. Jadi meskipun saya sudah meninggal, itu tetap kami yang memberi ilmu yang manfaat, itu tetap mendapat pahala bacaan-bacaan yang telah disampaikan atau telah diberikan kepada siapapun. Itu satu saja. Tidak usah yang banyak-banyak. Makanya jasa yang paling baik itu adalah jasa guru. Tidak hanya ilmu yang seperti ini. Misalnya ilmu kesehatan bisa juga. Pokoknya ilmu yang bermanfaat untuk siapapun, bisa untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Artinya ilmu yang bermanfaat. Jadi manfaat ilmu itu adalah ketika saya sudah memberikan ilmu kepada orang lain, ilmu saya itu akan malah bertambah. Ketika saya sudah meninggal, itu tetap saya mendapat pahala dari orang-orang yang sudah saya didik untuk apa saja. Tidak hanya itu, perkataan misalnya, perbuatan. Ada salah satu orang berbuat jahat, terus ditirukan oleh orang lain. Ini amal yang buruk. Akhirnya ditirukan oleh orang banyak. Banyak orang yang menirukan kejahatan mereka. Nah, ini ketika saya sudah meninggal, saya pun juga mendapat kiriman dosa dari orang-orang yang menirukan perbuatan jahat saya. Jadi memang amal itu ada 2, ada amal nasab. Amal nasab itu ketika kita sampaikan ditirukan oleh orang lain, saya tetap mendapat pahala meskipun saya sudah meninggal, baik itu amal baik ataupun amal yang tidak baik. Makanya sama-sama kita memberikan amal atau kita memberikan ilmu, ya kita harus memberikan ilmu yang bermanfaat. Gitu.
Jadi ilmu itu harus kita kalau kita punya ilmu yang baik harus kita sampaikan kepada mereka. Nah, selanjutnya amal-amal yang ditirukan oleh orang lain itu nanti terus mengalir, namanya jariyah. Dan nanti kalau mereka itu jenenge banyak yang disampaikan kepada orang lain, itu Allah tidak akan mengurangi pahala-pahala yang sudah dilakukan oleh orang seterusnya. Nah, demikian mudah-mudahan kita mempunyai ilmu yang manfaat. Yang terakhir adalah gini, orang itu kalau bisa jadilah orang yang khairun nas, anfa'uhum linnas. Artinya apa? Orang yang bermanfaat bagi orang lain. Demikian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita gelar. Trenggalek adalah sebuah kabupaten di selatan Pulau Jawa, terletak di pesisir pantai selatan dengan jarak tempuh kurang lebih 180 km dari kota Surabaya. Watulimo, salah satu kecamatan di Kabupaten Trenggalek, berjarak 35 km dari pusat kota Trenggalek. Untuk menuju Watulimo, kita bisa menggunakan mobil, bus, sepeda motor, dan alat transportasi darat lain. Di Kecamatan Watulimo, kita bisa menikmati liburan di pesisir Pantai Brigi hanya dengan tarif Rp10.000 per orang. Kita bisa menikmati liburan bersama keluarga. Kita bisa mandi, bermain ombak, bermain layang-layang, dan olahraga pantai lainnya. Di Pantai Brigi, kita disuguhkan dengan pemandangan yang menakjubkan. Panggung 360 Pantai Brigi yang dilengkapi taman dan ruang terbuka hijau didesain secara modern, lengkap dengan berbagai fasilitas pendukung, dan tentunya ada Pujasera sebagai tempat kuliner. Sejumlah ornamen dari kayu serta aneka bunga dan rerumputan menambah kesan asri untuk Taman Pantai Brigi. Bagi Anda, pengunjung yang dari luar kota bisa menginap di hotel yang ada di Pantai Brigi dan sekitarnya. Ketika sore hari, kita bisa menikmati pemandangan keluar masuknya perahu nelayan di dermaga pelabuhan Pantai Brigi. Kita juga bisa menikmati malam di Taman Pantai Brigi, sembari menikmati keindahan laut dan perahu nelayan yang berlayar. Selain Pantai Brigi, ada sebuah pantai di Desa Karanggongso, Kecamatan Watulimo, sebuah pantai yang memiliki hamparan pasir putih yang luas. Ya, inilah Pantai Pasir Putih Karanggongso. Dengan biaya Rp10.000 per orang, kita bisa masuk dan menikmati keindahan Pantai Pasir Putih Karanggongso, Watulimo. Di Pantai Pasir Putih memiliki fasilitas island hopping. Hanya dengan biaya Rp20.000 per orang, pengunjung akan diajak berkeliling dengan perahu motor ke beberapa spot. Bagi kamu yang suka uji nyali, di Pantai Pasir Putih juga ada water sport, yaitu banana boat. Hanya dengan Rp35.000 per orang, kita bisa bermain banana boat, menikmati udara di tengah laut, menikmati berenang di tengah laut bersama teman atau keluarga, juga merasakan asiknya ketika kita dijatuhkan ke tengah laut. Asik kan? Recommended banget buat kamu yang suka tantangan. Dan ketika kita berkunjung di suatu tempat, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak menikmati kuliner. Nah, ini dia tempat oleh-oleh dan kuliner di Pantai Pasir Putih Karanggongso. Dengan kuliner ikan laut dan seafood yang ditawarkan akan memanjakan lidah Anda, ditambah dengan es degan yang segar. Endes banget. Selain kuliner ya makanan yang siap saji, kita juga bisa membawa oleh-oleh ikan asap maupun ikan segar yang ada di pasar ikan Pantai Brigi dan Pantai Pasir Putih.
Satu lagi, pantai cantik yang ada di kawasan jalur lintas selatan Jawa adalah Pantai Mutiara di Watulimo, Trenggalek. Pantai cantik ini merupakan salah satu wisata baru yang kini menjadi tempat favorit bagi warga Trenggalek dan sekitarnya untuk menikmati akhir pekan, ngecamp atau liburan bersama keluarga. Akses menuju Pantai Mutiara juga sangat mudah, bisa menggunakan sepeda motor atau kendaraan roda 4 yang langsung sampai pada lokasi yang berjarak 2 km dari Pantai Pasir Putih Karanggongso. Dan hanya dengan Rp5.000 per orang, kita bisa masuk di Pantai Mutiara dan menikmati pantai dengan pasir yang putih, ombak yang relatif tenang, dan air yang bersih. Di Pantai Mutiara, kita bisa menikmati perahu wisata dengan Rp20.000 per orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Saat ini saya sedang berada di Rumah Makan Ayam Lodo Pak Yusuf. Rumah Makan Ayam Lodo Pak Yusuf merupakan kuliner asli Trenggalek sejak 1987. Yuk langsung saja kita masuk ke dalam. Mbak, saya mau pesan ayam lodonya 1 porsi. Minumnya es jeruk 1. Dah. Silakan dikumpulin ya. Terima kasih. Lihat nih, ayam lodo Pak Yusuf sudah ada di depan saya. Bikin ngiler ya. Langsung aja, mari kita coba. Wow,
Pas banget, pas pedesnya, bumbunya juga pas, enak pokoknya. Teman-teman, aku udah kenyang banget nih. Rumah makan ayam lodo Pak Yusuf emang top markotop. Yuk kepoin yuk. Permisi Mbak, mau bayar. Totalnya semua berapa ya? 36. Makannya ini ya. Makasih. Rumah makan ayam lodo Pak Yusuf sangat recommended banget loh buat kamu semuanya. Kuliner warisan budaya keluarga Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita gelar SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita gelar